Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan simulasi video roleplay handover pasien. Saya Yudhani Permana sebagai kepala ruangan. Saya Bilang Rizky sebagai ketua tim. Saya Indri sebagai perawat di shift pagi. Saya Hasna sebagai perawat shift pagi. Saya Atika sebagai perawat shift malam. Saya Zazkia Khaira sebagai perawat shift malam. Saya Nafila Safitri sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana untuk perawat shift malam dan juga shift pagi? Apakah sudah kumpul semua? Sudah. Sudah. Nah, sebelum kita melakukan handover pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran melakukan tindakan di hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, tidak lupa kita harus menggunakan 5S, yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan juga santun. Nah, tidak lupa untuk mengajarkan cuci tangan kepada pasien dan juga keluarga, dan tidak lupa untuk mencuci tangan juga sebelum tindakan agar kita terjaga dari risiko yang berbahaya. Nah, kemudian untuk handover pada hari ini itu terdapat 2 pasien, 1 pasien dengan perawatan minimal care, 1 pasien lagi dengan perawatan partial care. Nah, kemudian untuk memulai handover ini saya serahkan kepada ketua tim untuk memulai handovernya. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Yuda selaku kepala ruangan. Di sini ada 2 perawat shift malam. Yang pertama yaitu perawat Atika dan yang kedua yaitu perawat Kaila. Yang pertama dipersilakan untuk perawat Atika untuk melaporkan hasil kondisi dari pasiennya. Baik, selamat pagi. Saya melaporkan pasien Tuan A usia 80 tahun. Saat ini pasien dalam kondisi sadar komposmentis dengan keluhan utama sesak nafas, lemas, dan sulit mengeluarkan sekret. Pasien dilakukan pengkajian ulang pada tanggal 15 Oktober setelah pindah ruangan. Dari hasil pengkajian didapatkan diagnosa keperawatannya yaitu bersejarah nafas tidak efektif, defisit pengetahuan, dan resiko intoleransi aktivitas. Terapi yang sudah diberikan beberapa terapi oksigen dan edukasi kesehatan. Keadaan umum pasien cukup kesadaran komposmentis. Di TV itu tekanan darah terdapat 117/71 mmHg, suhu 36,9, nadi 88 kali per menit, RR 25 kali per menit. Saat ini pasien masih banyak atau masih tampak sesak nafas dan mengalami kesulitan dalam pengeluaran sekret. Tindakan yang sudah dilakukan itu adalah terapi oksigen, telah diberikan, dilakukan monitoring di TV dan status respirasi, pasien diposisikan semi-fowler, digunakan atau diajarkan batu efektif, serta diberikan edukasi dan bantuan aktivitas sesuai toleransi. Disarankan itu untuk melakukan terapi oksigen, monitor respirasi, anjurkan batu efektif, lanjutan edukasi dan observasi intoleransi aktivitas. Sudah cukup. Baik, sebelumnya terima kasih kepada perawat Atika. Selanjutnya dipersilakan untuk perawat Kaila untuk menjelaskan hasil dari laporannya dari kondisi pasien. Baik, selamat pagi. Saya perawat Kaila ingin melaporkan pasien atas nama Tuan K, usia 48 tahun, diagnosa nyeri akut pas kecelakaan lalu lintas, diduga fraktur humerus. Masalah utama nyeri akut skala 5, hipertermia, suhu 38,5 derajat Celcius, pusing, mual, dan lemas. Masuk IGD pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 7 pagi, rongsen garis lusen distal lateral condylus humerus dextra, luka hematoma 3,3 cm, lengan kiri nyeri tekan otot lemah, TTV tekanan darah 139/84, nadi 105 RR20, suhu 37,5 derajat Celcius, FPO 97%, nyeri sebelum teratasi, skala tetap 5, pasien gelisah, suhu masih tinggi, pasien lemas, mual, intake cairan menurun, nyaman posisi semi-fowler. Nah, intervensi mandirinya, lanjutan pemantauan skala nyeri secara berkala, lakukan kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh, pertahankan posisi semi-fowler untuk kenyamanan pasien, monitor intake cairan karena pasien mengalami mual dan bibir kering, intervensi kolaborasi, terapi obat, lanjutkan pemberian infus NaCl 20 tetes per menit, berikan analgetik sesuai jadwal asam, mefenamat 500 mg, ibuprofen 400 dan keterolak 30 mg per mili untuk kontrol nyeri. Rencana lanjutan observasi ulang suhu tubuh 1-2 jam ke depan dan laporkan jika suhu tidak turun dan skala nyeri meningkat. Untuk yang dinas pagi, apakah ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada. Baik, jika tidak yang ditanyakan, saya kembalikan kepada kepala ruangan. Oke, baik, terima kasih untuk shift malam dan juga shift pagi telah melakukan handover. Selanjutnya kita akan keliling ke pasien untuk melakukan atau mengklarifikasi kebenaran datanya. Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, ini ada pergantian dari perawat pagi dan juga perawat malam. Dipersilakan perkenalkan diri.
Baik Ibu, saya Atika, perawat malam. Izin untuk pamit ya Bu, diganti oleh rekan saya yang perawat shift pagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Baik Ibu, selamat pagi. Saya perawat Hasna dan saya perawat yang berjaga di shift pagi. Sekarang Ibu bagaimana kabarnya? Masih sesak. Sakitnya belum keluar ya Ibu? Nanti saya akan temani Ibu ya untuk latihan batuk efektif. Nah untuk posisinya Ibu seperti ini saja ya. Baik Ibu, untuk saat ini Ibu istirahat saja. Nanti saya pukul 10 nanti akan kesini lagi untuk menemani Ibu latihan batuk efektif ya Ibu. Baik, apakah ada yang Ibu tanyakan? Ada sih. Kalau tidak ada, kami izin pamit ke ruang pasien ya. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya sama rekan saya perawat akan pergi ke ruang workstation ya Bu. Nanti kita akan kesini lagi siang ini. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih kepada dinas malam dan juga pagi. Selanjutnya saya persilakan untuk dinas malam boleh pulang. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini. Boleh silakan untuk pulang. Oke baik, selanjutnya saya persilakan kepada ketua tim untuk melakukan atau mengintervensikan tindakan selanjutnya. Silakan. Ya baik, dipersilakan kepada perawat yang shift pagi yaitu perawat Indri dan juga perawat Hasna untuk menyampaikan tugas dari perawat malam. Sebelumnya, kenalkan saya perawat Indri yang akan berjaga pada shift pagi ini, dan di sini saya akan melanjutkan tentunya dari perawat Kayla yang tadi, yaitu kita akan melakukan kompres hangat untuk membantu menurunkan suhu tubuh dari pasien. Lalu kita akan pertahankan posisi semi polar untuk pasien juga. Lalu kita akan monitor intake cairan karena masih mengalami mual dan bibirnya kering. Lalu kita juga akan melakukan yaitu observasi ulang suhunya tubuh itu 1-2 jam ke depan dan melaporkan jika suhunya itu naik. Itu saja dari saya. Ya selanjutnya dipersilakan untuk perawat Hasna untuk melaporkan tugas dari shift malam. Ya baik, saya perawat Hasna dari shift pagi. Untuk rencana tindakan di shift pagi pada 2A, intervensi utamanya manajemen jalan nafas. Saya akan melanjutkan pemberian terapi oksigen sesuai indikasi dan melakukan monitoring respirasi secara ketat, terutama frekuensi napas dan suara rotinya. Selain itu, saya akan kembali melanjutkan anjuran dan mendampingi pasien melakukan teknik batuk efektif untuk mengeluarkan sekutum hijaunya. Lalu untuk aspek edukasinya, saya akan melanjutkan edukasi kesehatan terkait kondisinya serta tetap melakukan observasi terhadap tanda-tanda intoleransi aktivitas mengingat kondisi pasien yang masih lemas. Oke baik, kepada perawat pagi terima kasih atas klarifikasinya. Saya ucapkan semoga lancar dalam menjalani tindakan ini. Sebelum kita akhiri ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk si pagi. Silakan melanjutkan tugasnya. Terima kasih sudah menonton.